Om Swastiastu, Krama Bali, salam merahayu untuk kita semua. Kali ini Abinek update tentang Dang Hyang Kepakisan, leluhur keturunan Ide Dalem atau Satria Dalem di Bali. Tersebutlah Empu Tanuhun, putra dari Empu Bajra Satwa atau cucu dari Empu Witadharma yang berdiam di Pulau Jawa dan menganut ajaran Buddha, mempunyai kepandaian dan kesaktian yang sama dengan ayahnya. Beliau memiliki 5 orang putra yang terkenal dengan sebutan Pancaresi atau Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Baradah. Empu Genijaya menurunkan Saptaresi yang kemudian menurunkan Pasaksana Saptaresi. Empu Semeru yang mempunyai anak angkat yang bernama Empu Kamareka. Empu Gana berkehidupan nyukle Brahmacari. Empu Kuturan yang hanya memiliki seorang putri yang bernama Dyah Ratna Manggali. Dan Empu Baradah yang menurunkan Trah Satria Dalem, para Brahmana Siwa, Brahmana Buddha, dan Arya. Semua putra Empu Tanuhun ini di kemudian hari datang ke Bali, kecuali Empu Baradah masih menetap di Jawa. Empu Baradah di Jawa menjabat sebagai Bagawanta Raja Sri Airlangga di Kerajaan Kediri, berpeseraman di Pura Tunjung Sari, Lemah Tulis, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah seorang Brahmana yang menguasai ilmu ketajaman batin dan kesaktian seperti ayahnya, serta menerima berkah dari Hyang Kuasa berupa kemampuan untuk mensucikan, bagaikan pengobatan untuk Tribuana. Salah seorang putra beliau yang terlahir melalui keutamaan yoga semadi dan keluhuran batin sehingga diberi nama Empu Bahula. Bahula artinya utama. Maksudnya keutamaan dan ketinggian batin seorang Brahmana seperti ayahnya. Empu Baradah berhasil menaklukkan seorang janda sakti, Rangdeng Jirah, janda di desa Jirah yang sangat ditakuti semua orang karena mempunyai dan mempergunakan ilmu hitam. Empu Baradah dapat menaklukkan Rangdeng Jirah yang merupakan istri dari Empu Kuturan yang ditinggalkan di Jawa dengan cara menikahkan putranya Empu Bahula dengan putri Rangdeng Jirah yang bernama Dyah Ratna Manggali. Pernikahan ini sebagai suatu siasat untuk mengatasi kesaktian Rangdeng Jirah dengan mengetahui rahasia kesaktiannya dengan membaca lontar kesaktian tanpa sepengetahuan Rangdeng Jirah. Buah dari pernikahan antara Empu Bahula dengan Dyah Ratna Manggali melahirkan seorang putra bernama Empu Tantular atau Empu Wira Angsokanata yang mahir dalam segala ilmu, tidak ada duanya dalam ilmu kependetaan, serta cakap dalam bertutur kata. Putra lainnya adalah Empu Chandra yang kemudian menurunkan Brahmana Keling yang kemudian di Bali diberi gelar Ide Dalem Sidekarya oleh Ide Dalem Watu Renggong. Empu Tantular mempunyai 4 putra, semuanya laki-laki yang mahir dalam segala ilmu, yaitu yang pertama bernama Dang Hyang Panawasikan. Adiknya yang kedua bernama Dang Hyang Sidi Mantra. Yang ketiga bernama Dang Hyang Asmaranata. Dan yang keempat, yang paling bungsu, bernama Dang Hyang Kepakisan. Dang Hyang Panawasikan menurunkan 2 putra
yaitu Dang Hyang Jaya Rembat dan Dang Hyang Subali yang datang ke Bali bersama ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai Bagawanta kerajaan. Dang Hyang Jaya Rembat mempunyai putra angkat dan kemudian menurunkan keturunan Tirta Harum di Bali. Dang Hyang Sidimantra datang ke Bali karena putra beliau Sang Bang Manek Angkeran yang mempunyai kesenangan berjudi di Besakih telah memotong ekor naga Basuki sehingga dimusnahkan menjadi abu. Kedatangan sang ayah untuk memohon pengampunan dan dikabulkan oleh naga Basuki. Manek Angkeran lalu mengabdi di Besakih dan mempunyai putra, yaitu yang pertama Ide Banyak Wide yang kembali ke Jawa, yang kedua bernama Ide Tulus Dewa, dan yang ketiga Ide Wayabaya, serta yang keempat bernama Sire Manekan. Ide Tulus Dewa menurunkan keturunan Arya Bang Sidemen yang banyak bertugas di Pura Besakih. Ide Banyak Wide yang sampai ke Jawa dan di Bali menurunkan keturunan Arya Bang Pinatih, dan Ide Wayabaya menurunkan keturunan Arya Bang Wayabaya. Diceritakan keturunan Sang Bang Manek Angkeran selanjutnya menjadi kesatria dan berkiprah dalam percaturan kerajaan di Bali. Ide Tulus Dewa mempunyai 3 orang putra. Yang pertama bernama Ide Penataran, yang kedua Ide Toh Jiwa, dan yang ketiga Ida Singharsa. Ide Penataran kemudian menjadi seorang kesatria bernama I Gusti Anglurah Kacang Dawe yang tinggal di Kacang Paos. Selanjutnya mempunyai putra bernama I Gusti Anglurah Sidemen atau Kiai Anglurah Singharsa yang tinggal di Sidemen Karangasem, untuk mendekatkan tugas untuk menjaga Pura Besakih dan desa di sekitarnya. Keturunannya selanjutnya menurunkan keturunan Arya Bang Sidemen di Bali. Diceritakan Ide Banyak Wide yang kembali ke Jawa bertujuan untuk mencari kakeknya Dang Hyang Sidimantra. Di Daha Jawa tinggal di Peseraman Empu Sedah dan berkenalan dengan putri Ki Arya Beletung bernama I Gusti Ayu Pinatih serta mau menikah nyentane, sehingga sekarang menjadi kesatria dan bernama Arya Banyak Wide dan mempunyai putra bernama Arya Bang Pinatih yang ikut bersama para Arya mengiringi ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan datang ke Bali. Pada awalnya Arya Bang Pinatih mendapat tugas berpindah tempat dan akhirnya tinggal di suatu daerah yang kemudian daerah tersebut disebut Desa Pinatih di daerah Badung, dan purinya disebut Kertalangu. Arya Bang Pinatih di Kertalangu mempunyai putra bernama Kiai Pinatih Kejot atau Perot. Kiai Pinatih Kejot mempunyai putra yang bernama Kiai Pinatih Resi dan Kiai Bija. Kiai Bija mempunyai putra, salah satunya bernama Kiai Pahang. Kiai Pinatih Resi mengambil putri keturunan Arya Bang Sidemen, kemudian menurunkan putra Kiai Anglurah Agung Mantre dan Kiai Anglurah Made Sakti. Kiai Anglurah Agung Mantra sebagai penguasa Kertalangu kemudian mengambil istri, putri dari Ki Dukuh Pang, yang kemudian menimbulkan kisahnya keturunan Arya Bang Pinatih dari Kertalangu. Dang Hyang Asmaranata mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Dang Hyang Angsoka dan yang kedua bernama Dang Hyang Nerarta. Dang Hyang Angsoka mempunyai putra bernama Dang Hyang Astapaka yang datang ke Bali pada zaman pemerintahan Ide Dalem Waturenggong dan menurunkan Brahmana Buddha di Bali. Dang Hyang Nerarta datang ke Bali dengan keluarga dan terkenal dengan nama Pedande Sakti Waurauh yang kemudian menurunkan keturunan
Brahmana Siwa di Bali. Dang Hyang Kepakisan adalah putra yang keempat atau putra bungsu dari Empu Tantular, seorang pendeta berbudi luhur dan memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Beliau sebagai guru sekaligus penasehat Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada memohon kepada beliau agar memberikan seorang putra kesatria yang akan dijadikan raja di Bali sesuai dengan permohonan rakyat Bali. Untuk maksud tersebut, Dang Hyang Kepakisan melakukan yoga semadi di peseraman Taman Sari untuk memohon agar mendapatkan anugerah seperti apa yang diinginkan oleh Gajah Mada. Dalam ritual permohonan tersebut, turunlah seorang bidadari utusan Sang Hyang Indra. Dang Hyang Kepakisan tidak mampu menahan godaan dan kemudian merayu bidadari itu. Akhirnya bidadari itu dapat dikuasainya dan berubah wujud menjadi batu yang diletakkannya di bawah pohon Nagasari. Dengan kekuatan batin, Dang Hyang Kepakisan berhasil merayu batu itu, maka keluarlah seorang bayi laki dari dalam batu itu. Setelah sang bayi hadir, batu itu pun kembali ke wujud bidadari dan kembali ke surga. Sang bayi ditinggal oleh ibunya. Hal ini menyebabkan Betara Indra mengutus bidadari menjadi seorang kijang putih dan seorang burung merak untuk menyusui dan merawat sang bayi. Setelah bayi berusia 7 bulan, kidang dan burung merak moksa meninggalkan sang bayi ke alam sana. Selanjutnya sang bayi dirawat dan dibesarkan di peseraman oleh Dang Hyang Kepakisan. Saat usianya telah mencapai setengah baya, sebagai seorang calon kesatria maka diberikanlah berbagai ilmu untuk bekal untuk di kemudian hari sebagai raja. Demikianlah berkat yoga pemujaan kepada Betara Surya di Udayana Watu, maka Dang Hyang Kepakisan mempunyai seorang putra, maka diberi nama Sira Wangbang Kepakisan karena Sang Hyang Matahari yang selalu dipujanya. Dang Hyang Kepakisan menyetujui permohonan Gajah Mada untuk menobatkan putra satu-satunya Sira Wangbang Kepakisan untuk menjadi raja di Bali. Sebelum diserahkan, beliau memberikan petuah kepada putranda, "Anakku, janganlah engkau salah terima. Bukan ayah tidak menyayangimu, tetapi karena tidak boleh ingkar janji. Dahulu Gajah Mada memohon seorang putra kesatria. Untuk itulah ayah melakukan yoga semadi, lalu lahirlah engkau. Sungguh seperti putra ajaran Dharma. Engkau lahir dari batu. Watu berarti perilaku yang taat. Adwe Payana berarti orang yang menguasai jagat. Yoga berarti pertemuan. Karena itu sekarang engkau seorang kesatria yang lahir dari batu. Jadi atas dasar yoga lah maka engkau menjadi seorang yang taat dan menguasai jagat." Beliau melanjutkan sabdanya, "Demikianlah anakku Wangbang, semoga engkau memperoleh kebesaran dan kemuliaan. Atas permintaan Gajah Mada, ku izinkan kau menjadi raja di Bali." Sebenarnya telah lama permohonan ini disampaikan kepadaku, yakni menjadikan engkau seorang kesatria dari keturunan Brahmana. Untuk itu, ayah akan membuat upacara penobatanmu menjadi kesatria sesuai petunjuk Pustaka Dharma Sastra. Setelah itu akan kuserahkan dikau kepada Gajah Mada untuk dijadikan raja di Bali sesuai dengan permohonan dan rencananya. Ikutilah perintahku. Sira Wangbang Kepakisan menuruti perintah ayahnya dengan mengikuti upacara penobatannya sebagai kesatria utama. Setelah sebagai kesatria, beliau sekarang bergelar Sri Soma Kepakisan. Setelah upacara penobatan sebagai kesatria selesai, Dang Hyang Kepakisan mengantarkan anaknya Sri Soma Kepakisan menuju ke rumah Kepatihan Gajah Mada.
Amatlah gembira hati Gajah Mada menerima kedatangan dan anugerah yang diberikan kepadanya. Dang Hyang Kepakisan bersabda, "Wahai Paman Patih, inilah hasil permohonan paman dahulu meminta anakku untuk dijadikan raja di Bali. Sekarang terimalah anakku Wangbang Kresna Kepakisan sekarang sebagai seorang kesatria. Selanjutnya terserah sesuai rencana paman." Demikian sabda beliau menyerahkan putranya, kemudian kembali ke pertapaan. Tersebutlah Sri Soma Kepakisan telah lama berada di rumah Mahapati Gajah Mada, diberikan pelajaran tentang kesatria untuk menjadi seorang raja di kemudian hari sebelum diaturkan kepada Raja Majapahit. Gajah Mada menyaksikan sendiri kecerdasan seorang calon raja sehingga bertambah kuat tekadnya untuk menobatkan Sri Soma Kepakisan menjadi raja di Bali. Pada hari baik, Gajah Mada mengajak Sri Soma Kepakisan berangkat bersama untuk menghadap Maharaja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi. Di hadapan raja, Gajah Mada memohon kepada Maharaja untuk menobatkan Sri Soma Kepakisan sebagai kepala pemerintahan di Bali. Namun Maharaja bersabda, "Jangan tergesa-gesa dahulu." Mengapa demikian? Karena masih banyak daerah belum ada pemimpinnya, seperti Blambangan, Pasuruan, termasuk juga Sumbawa. Sebaiknya tunggu dulu. Jika sudah tersedia semuanya, pada saat itulah kita kirimkan. Kini anak asuhmu Wangbang Kresna Kepakisan kuajak di sini bersamaku untuk belajar dan mengikuti tingkah lakuku agar berwibawa di kemudian hari menjadi raja. Jangan kamu syak wasangka mendengar bisame Maharaja." Gajah Mada menuruti segala sabda Maharaja. Semenjak itu, Sri Soma Kepakisan tinggal bersama raja di Keraton Majapahit untuk mendapatkan pembelajaran tentang tugas sebagai seorang raja. Dikisahkan Sri Soma Kepakisan selama tinggal di Keraton Majapahit pada suatu ketika sedang bercengkama di taman bunga, tiba-tiba didatangi oleh seorang bidadari cantik jelita. Rayuan manis Sri Soma Kepakisan meluluhkan hati sang bidadari. Mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Keadaan ini dipermaklumkan ke hadapan Maharaja bahwa Sri Soma Kepakisan telah memperistri seorang bidadari. Raja bersabda, "Syukurlah kalau demikian." Dari pernikahan mereka lahirlah 4 orang anak, 3 putra dan seorang putri. Setelah si bungsu lahir, ibunya berpulang ke alam baka. Sri Soma Kepakisan merasakan duka cita yang mendalam serta iba melihat putra-putrinya tanpa asuhan seorang ibu. Oleh sebab itu diserahkan kepada Maharaja Ayam Wuruk. Keempat putranya dibuatkan upacara penobatan menjadi kesatria utama oleh raja. Para putra yang telah tumbuh dewasa itu masing-masing memiliki kecakapan khusus, tidak mengecewakan bila dijadikan pemimpin atau raja. Setelah menyerahkan keempat putra-putrinya, Sri Soma Kresna Kepakisan selanjutnya menjadi seorang rohaniawan yang berdiam di Taman Sari. Keempat putra-putri Sri Soma Kepakisan dilantik oleh Gajah Mada menjadi adipati di berbagai daerah. Putra tertua atau putra pertama menjadi adipati di daerah Blambangan, bernama Ide Dalem Juru atau Ide Dalem Wayan. Putra yang kedua menjadi adipati di Pasuruan, bernama Ide Dalem Bima Sakti atau Ide Dalem Dimade. Putri yang ketiga menjadi ratu di Sumbawa, bernama Ide Dalem Kepakisan atau Datu Muter. Dan putra yang keempat atau putra yang paling bungsu menjadi adipati di Bali, bernama Ide Dalem Ketut Kepakisan atau nama Abhiseke Ide Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Demikianlah, setelah ini Abiunek akan update tentang dinasti Sri Aji Kresna Kepakisan.
Salam Rahayu.